Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Nurliana dengan angka NPM 231304107, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung. Sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar diskusi kecil dan individual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Beneran
Jadi pengertian dari naskah drama itu teks tertulis yang berisi dialog, petunjuk waktu, dan juga gambaran situasi yang akan dimainkan dalam sebuah pertunjukan teater. Nah, naskah ini menjadi dasar utama dalam pementasan karena membuat cerita, karakter, dan juga konflik yang akan dibawakan oleh aktornya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat drama, naskahnya nggak ada, kan kita jadi bingung ya. Kira-kira kita karakternya sebagai apa, memerankan apa gitu. Nah, kalau udah ada naskahnya, kita udah lebih terarah juga sistematis. Betul, Bu. Nah, ini ada fungsinya, ada penggunaan. Boleh silakan dibaca yang ingin. Saya, Bu. Ya, boleh. Satu, sebagai penonton drama, pementasan drama. Yang kedua, menyampaikan cerita dan pesan kepada penonton. Yang ketiga, menjadi dasar pengembangan karakter dan alur tokoh sutradara dan aktor. Ya. Yang keempat, mengatur jalannya adegan secara tertib dan sistematis. Dan yang terakhir, membantu perataan panggung, pencahayaan dan efek suara sesuai situasi cerita. Nah, baik. Jadi fungsi naskah drama itu sebagai model utama pementasan drama dan sebagainya sampai di mana ini sebagai penunjang terjadinya pembuatan sebuah drama. Jadi kalau misalkan ada naskah drama, kita jadi tahu kira-kira properti apa sih yang diperluin untuk karakter ini, kemudian kira-kira latarnya mau kayak gimana, itu bisa lihat dari naskah sebagai acuan. Nah, ciri-ciri naskah drama itu khas seperti adanya dialog antara tokoh, pertunjukan teknis seperti gerakan dan ekspresi, lalu penyajian adegan dengan dan bapak. Jadi naskah ini tidak ditulis dalam bentuk narasi panjang, tetapi berbentuk percakapan langsung antara tokoh. Jadi isinya itu lebih banyak ke dialognya daripada naskah daripada narasi. Untuk sampai sini unsur intrinsik kali kan sebelumnya berada di puisi dan lain diceritakan. Kalau unsur intrinsik itu berarti unsur yang membangun dari betul. Nah, di naskah drama itu juga pastinya ada. Nah, dalam naskah drama itu mengikuti tema alur tokoh, novel, latar, dialog, juga arti sama ya seperti siapa yang Nah, atau kan kalau unsur ini tuh pastinya udah saling berkaitan untuk membangun cerita yang menarik dan juga bermakna untuk penonton. Ini udah pasti kalian udah tahu. Nah, dari struktur naskah drama itu ada 3 prolog, kemudian ada dialog dan adegan, kemudian pemaparan cerita, lalu di epilog. Di epilog itu pada terakhir penutupan ceritanya. Nah, urutan ini membentuk alur dan juga dinamika yang menjaga perhatian penonton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai struktur naskah drama. Jelas itu. Iya, silakan nanti untuk ini kelompok, tugas kelompok. Nah, Ibu, ya. Selanjutnya tokoh dan tokoh kalian udah pasti tahu kan apa itu tokoh dan tokohan? Sudah tahu, Ibu. Dalam cerita, Bu. Iya, benar. Nah, untuk tokoh dalam cerita itu tokohnya. Kalau kelompokannya kalian tahu kan? Karakteristiknya, Bu. Buat Ibu. Ya, kita ada kan dalam cerita. Gak boleh. Kalian juga karakter kalian loh. Gak boleh loh menunjuk Dia Ibu duluan. Dia nggak bilang aku. Maaf. Ya, tapi ada 3 buku tokoh ini makanan itu, Bu. Ya, ada aja. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oh. Belum. Nah, ini adalah dialog dalam naskah drama. Dialog adalah percakapan antara 2 tokoh atau lebih yang menggerakkan alur cerita. Dialog juga harus terasa alami, sesuai dengan karakter tokoh serta mendukung pengungkapan konflik dan cerita secara dramatis. Jadi dialog ini tuh juga ngomongnya nggak sesuai, harus sesuai sama konteks ya. Misalnya suasananya dia lagi di rumah sakit itu pasti yang diomongin kan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
nanya apa? Kau masih ingat gaji kita dulu? Terus kata Susi, oh mana mungkin aku lupa. Kalau kita ada kayaknya. Lengkap juga sih karena ini kontennya kan kelihatan ya. Iya, tapi kalau dipikir kayaknya percintaan gitu ya. Tapi bisa juga ini perjanjian. Iya, kemana? Iya. ATS. Iya. Apa itu Masih ada hubungan teman saja. Ya ampun. Baiklah. Nah ini adalah menulis naskah drama. Ada 5 tuh. Boleh tolong dijelaskan apa emang? Naskah menulis naskah drama. Yang pertama menentukan tema, kedua membuat sinopsis, yang ketiga menyusun tokoh dan karakter, yang keempat menentukan alur, yang kelima menulis dialog dan menyusun nada. Semua dilakukan secara bertahap dan kreatif agar naskah bisa dipentasan dengan baik. Nah, betul. Jadi kalau kita mau menulis naskah drama itu ada langkah-langkahnya, dan langkah-langkahnya itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang ada di sini. Jadi biar nggak bolak-balik gitu. Dan mulai paham kan kalian? Sudah Ibu. Baiklah, kita udah selesai nih tentang materinya. Jadi ibu mau menyampaikan apa yang akan dilakukan untuk tugas kelompok dan juga ibu. Untuk sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah paham Ibu. Baik, kita akan juga. Karena kemarin kan kita bikin drama itu Bu. Jadi dalam Iya. Baiklah, kalau misalkan memang sudah mulai paham, jadi ibu akan memberi kalian tugas kelompok, yaitu dalam analisis unsur drama, pengembangan karakteristik karakter, dan juga mengapresiasi tema dan dia bertanggung jawab sebuah naskah drama. Karena kelas ini ada kalian, jadi ibu mau kalian bentuk satu kelompok aja ya. ya Ibu siap Ibu. Kemudian nanti ibu kirimkan naskahnya, jadi kalian analisis naskah yang ibu kasih di grup ya. Baik, Jadi terlalu panjang kalau misalkan taruh di PPT nggak muat gitu. Jadi ibu kirim ya. Ibu ini analisisnya sekarang kayak gitu tugas kelompok. Iya, kalau tugas kelompok sekarang ibu kasih waktu sekitar 10 menit cukup. Cukup Ibu insya Allah. Baik, silakan. Sudah dikirim ya Ibu. Sebentar. Sudah terkirim. Sudah Ibu. Kami juga HP Ibu. Ya, boleh. Ditentukan ya siapa yang akan menulis atau dan siapa yang akan nanti ya. Baik. Yang nulis. Baik. Oh ya, diskusi dong. Temanya kira-kira apa ya? Temanya Kalau ada yang mau ditanya ya. saya temanya tentang ini konflik. Iya. Drama. Oh, peperangan maksudnya? Boleh dibaca dulu ceritanya baru menganalisis biar paham kan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Selesai ya. Apa menunggu teman-teman yang lain Bu? Enggak, kalau ada sudah selesai boleh silakan langsung dipresentasikan. Mau maju apa boleh? Ini aja email aja ke email yang mau presentasikan. Boleh Bertiga Bu. boleh ditembak asalkan berdiri. Oke, baik Ibu. Jadi silakan apa saja yang sudah kalian analisis dari yang ibu kasih. Baik Ibu, jadi kami menganalisis yang pertama itu ada unsur-unsur drama Bu. Seperti yang dijelaskan, jadi unsur-unsur drama itu ada tema, alur, lalu ada pengenalan, konflik, klimaks, terus ada anti klimaksnya, lalu ada penyelesaiannya Bu. Nah, temanya ini kami hasil diskusi kami itu konflik generasi dan penentuan masa depan Bu. Sedangkan alurnya itu alur maju karena dia dari masa lalu ke masa depan dulu Bu, tidak kembali dari masa dari masa depan ya, dari masa Ya itu sampai ke masa depan. iya itu Bu. Terus penjelasannya maaf ya Bu. Terus pengenalan tokohnya disebutkan juga Bu di dalamnya seperti ada Ali, ayah, ibu dan neneknya Bu yang berkumpul membahas rencana kuliah Ali. Lalu ada konflik itu pas Ali, maaf ya Bu, Ali menyatakan keinginannya untuk masuk jurusan seni, tapi ditentang keras oleh ayah sama ibunya Bu. Lalu klimaksnya tekanan dari orang tuanya memuncak karena kalau seni itu seperti politis itu masa depannya sekolah Bu. Jadi benar-benar tidak dibolehin sama orang tuanya Bu, padahal itu cita-citanya. Selanjutnya itu ada anti klimaks.
tidak hanya tentang nilai jurusan, tapi juga tentang nilai-nilai hidup, yaitu tentang seni versus ekonomi, fashion versus stabilitas, dan kepatuhan versus aktualisasi. Jadi untuk tugas individunya ibu berikan lewat classroom, jadi kalian kerjakan saja lewat classroom. Baik Ibu. Untuk tugas pengumpulannya ibu berikan 3 hari ya, jadi hari Jumat nanti kalian kumpul ya. Baik Ibu. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini karena kalian sudah mengikuti kelas ibu dengan sangat baik dan juga aktif. Ibu ucapkan terima kasih karena ini udah mau istirahat ya kan, udah mau makan. Udah ya, ini udah mau datang ya. Jadi kita akhiri saja kelas kita hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Baiklah, terima kasih ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Hati-hati di jalan. Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya email Ekip Sirait dengan AKFPM 2313041079 sebagai observer lisan dari nama calon guru Nurliana dengan angka MPM 2313041027 dengan materi mengenal naskah drama yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025. Yang pertama, penilaian terhadap menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan, dan menangani emosi murid sudah dilakukan dengan baik oleh calon guru Nurliana. Berikutnya, yang kedua yaitu menetapkan tujuan, merancang kegiatan, kemudian memberi nasihat, dan membantu menilai sudah dilakukan oleh calon guru Nurliana dengan baik. Terdapat rencana yang memadai pada pertama, kegiatan setiap orang. Yang kedua, penyediaan alat. Yang ketiga, penyediaan sumber. Dan yang keempat, cara membantu siswa dilakukan oleh calon guru Nurliana dengan baik. Dan yang terakhir, pendekatan guru. Yang pertama, menyenangkan. Calon guru Nurliana dalam menyampaikan pembelajaran sudah sangat menyenangkan. Yang kedua, menantang minat murid untuk belajar juga sudah dilakukan dengan baik oleh calon guru Nurliana. Siswa merasa tertantang dengan adanya tugas yang diberikan dan juga lewat tugas tersebut calon guru Nurliana membuat siswa memiliki semangat untuk belajar lebih baik. Yang berikutnya adalah mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Calon guru Nurliana dalam memberikan tugas sudah baik sehingga mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat tanpa dihalangi oleh judgement atau penghakiman. Yang terakhir adalah mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Calon guru Nurliana memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas dengan baik tanpa adanya batasan waktu maupun dan lain sebagainya. Mungkin sekian hasil observasi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih.